Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Padahal itu doktrin. Doktrin membuat ujung-ujungnya cari uang, alias ujung-ujungnya cuan. Yang bercerita tentang masalah bisa masuk surga tanpa hisab. Yang nyelamatin kita itu siapa? Diri kita sendiri, orang tua, dan anak, dan keluarga. Ini ada pembodohan yang pasif ke masyarakat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di subscribe, mari kita lanjut pembahasan hari ini. Dan kita lihat dulu video ini. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi inilah yang sering saya elu-elukan, yang sering saya bicarakan, bahwa doktrin-doktrin mereka ini berbahaya. Pembodohan-pembodohan mereka ini berbahaya. Mereka berbicara, si Habib ini berbicara bahwa kiswah ini dari Mekah, dari Ka'bah, dari makam Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat para muhibin itu berpikir bahwa kiswah itu suci. Padahal itu doktrin. Doktrin membuat ujung-ujungnya cari uang, alias ujung-ujungnya cuan. Karena di video tadi ada kantong kresek kan, itu banyak uang itu dalamnya semuanya uang. Nah, yang lebih bahaya itu begini, bukan hanya uang, kita bukan rugi uang. Ada tadi kan banyak orang yang cium kiswah, katanya kiswah dari Nabi Muhammad SAW itu, banyak para muhibin itu cium kiswah itu, yang takutnya itu jadinya musyrik nanti. Nah, ya saya nggak mau mengecap orang itu musyrik atau enggak, tapi kan takutnya jadi ujung-ujungnya ke arah ke situ. Dan bahaya ini. Kita secara pikir logika, kita secara pikir akal sehat, mana mungkin mereka bisa membawa kiswah di dalam Ka'bah itu untuk mereka bawa pulang? Nggak akan mungkin. Para Habib-Habib itu kalau pergi ke Ka'bah, mereka nggak ada hak istimewa, karena di sana mereka nggak dikenal oleh orang. Kalau mereka di sana mengaku-ngaku cucu Nabi, mungkin mereka udah dibawa, udah diamankan. Apakah betul mereka ini cucu Nabi? Ini pembodohan. Makanya saya itu selalu bilang, hati-hati terhadap pembodohan-pembodohan mereka seperti ini. Ya dulu kan banyak, kayak orang jual obat, kayak orang jual batu cincin, yang ada katanya ilmu kebal.
Katanya obat ini mujarab untuk mendatangkan rezeki. Ya seperti ini. Mereka selalu mendoktrin para pengikut mereka, para hadirin sekalian. Ya gini cara main. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya cuan. Tapi yang lebih saya prihatin itu para muhibin ini susah dibilangin. Saya bingung. Para muhibin ini sangat susah untuk dibilangi kalau apa yang mereka ikuti itu salah. Apa yang mereka dengar itu salah. Karena pada dasarnya memang orang kita ini memang yang namanya hal mistis itu yang kita ini selalu percaya bahwa memang betul ada hal mistis. Ujung-ujungnya dimanfaati. Banyak kan kejadian menggandakan uang. Itu banyak kejadian ujung-ujung modus dibunuh, harta diambil. Ini juga yang Habib yang bilang bisa bangkitin orang dari kubur, bisa masukin orang ke surga tanpa hisab. Ini Habib juga yang bercerita tentang masalah bisa masuk surga tanpa hisab. Apalagi masuk surga tanpa hisab ya. Masuk surga tanpa hisab, gimana ceritanya? Nah makanya para muhibin ini blenger itu, nggak mau dibilangin karena tujuan mereka akhirnya masuk surga. Dan mereka para muhibin ini rela mengikuti para habib-habib ini. Yang penting masuk surga. Sampai-sampai kan ada dulu kejadian seorang kiai itu rela memberikan seorang istrinya itu ke oknum habib. Kalau saya kagak, udah putus itu. Berani-beraninya istri kita mau disentuh, istri kita mau diminta, itu mahkota. Istri itu mahkota. Nggak ada cerita. Dan nggak ada juga dalam Al-Quran seseorang bisa memberi syafaat itu terhadap orang lain, nggak bisa. Yang nyelamatin kita itu siapa? Diri kita sendiri, orang tua dan anak dan keluarga. Orang lain mana bisa. Jadi teman-teman hati-hati. Ya beginilah cara main mereka. Mereka selalu bilang leluhur mereka itu hebat. Mereka selalu cerita leluhur mereka itu bisa memberikan karomah, bisa memberikan syafaat. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya uang. Akhir ceritanya tetap uang. Misal, kalau ente mau masuk surga tanpa halangan, sanggup berapa ente memberi sumbangan? Gitu. Ujung-ujungnya apa? Uang. Makanya teman-teman harus hati-hati. Kita nggak benci Habib. Sebenarnya kita nggak membenci para keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Enggak, kita nggak membenci. Tapi kita itu harus berpikir ulang. Apakah betul mereka ini cucu dari Nabi Muhammad SAW? Dan kenapa saya sekarang sering upload video tentang keburukan dari Habib-Habib ini? Karena di sini saya melihat ini ada pembodohan yang pasif ke masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Itu kenapa saya akhirnya mau speak up tentang masalah Habib-Habib yang apalagi nasab-nasab Habib ini, tentang perilaku-perilaku mereka. Makanya saya berbicara mau speak up. Ya kita kan sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang bersosial. Kalau ada teman kita yang sesat ke situ, ya kita bilangi secara baik-baik. Kita kasih bukti sama mereka. Ini cara main mereka. Tujuan apa? Tujuan mereka adalah uang. Sampai-sampai banyak loh yang katanya perempuan-perempuan itu jadi korban.
Ya karena apa? Karena udah ditanami doktrin. Mereka sangat muda. Ya semoga saja kita dihindari ya. Semoga kita dihindari yang seperti hal-hal yang seperti ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sampai di situ saja untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.